Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Nur Aisyah Nasution selaku dosen MK Anak Berkebutuhan Khusus. Di sini saya akan mensimulasikan kekerasan seksual pada anak. Adapun definisi dari kekerasan seksual pada anak adalah segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan trauma bagi korban tersebut, terutama anak-anak, seperti meminta atau menekan anak untuk melakukan aktivitas seksual, menampilkan pornografi kepada anak, berhubungan seksual dengan anak, dan menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Bentuk kekerasan seksual pada anak yaitu kekerasan seksual pada anak secara fisik, yaitu menyentuh area intim atau kemaluan anak, membuat anak menyentuh bagian privat atau kemaluan pelaku, membuat anak ikut bermain dan dalam permainan seksualnya, memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan anak atau anus anak. Bentuk kekerasan seksual pada anak secara non-fisik yaitu menunjukkan hal-hal yang bersifat pornografi kepada anak berupa video, gambar, ataupun foto. 2. Menyuruh anak berpose tidak wajar. Menyuruh anak untuk menonton video porno, mengintip anak yang sedang berada di kamar mandi ataupun dalam toilet. Tanda awal dari kekerasan seksual yang terjadi pada anak yaitu sering mengalami mimpi buruk, perilaku berubah, misalnya menggunakan mainan atau benda sebagai rangsangan seksual, menjadi sangat tertutup dan pendiam, dalam keadaan marah, emosinya sangat meledak dan tak terkendali, menyebutkan kata-kata atau istilah yang tidak pantas, melakukan hal-hal yang membahayakan bagi dirinya. Anak menjadi tidak nafsu makan, sering melamun atau menyendiri. Tanda-tanda fisik akibat kekerasan seksual pada anak yaitu anak merasa sakit, terjadi perdarahan atau keluar cairan dari kemaluan anak, merasa sakit yang berulang-ulang setiap ia buang air kecil, menjadi sering mengompol, terdapat darah di pakaian dalamnya, memar di tempat-tempat yang tidak biasanya tanpa alasan yang jelas. Dampak kekerasan seksual pada anak yaitu berdampak pada tumbuh kembangnya. Studi embriologi dan pediatri telah menyatakan bahwa otak berkembang dengan kecepatan yang luar biasa selama tahap perkembangan awal bayi, anak-anak hingga remaja. Kekerasan dan tekanan mental berat dapat mempengaruhi respons stres otak sehingga membuatnya menjadi lebih reaktif dan kurang adaptif. Penelitian juga mengemukakan bahwa kekerasan seksual pada anak akan menimbulkan kesehatan di masa yang akan datang, yaitu perkembangan otak yang terbelakang, ketidakseimbangan antara kemampuan sosial, emosional, dan kognitif, gangguan berbahasa yang spesifik. Dampak kekerasan pada anak terhadap kesehatan mentalnya. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual cenderung tidak percaya diri dan tidak percaya pada orang dewasa. Mereka mungkin tidak bisa mengungkapkan perasaan yang sebenarnya sehingga mengalami gangguan dalam mengendalikan emosi. Sebagai orang tua, kita harus waspada terhadap kejadian-kejadian yang dialami anak seperti kekerasan seksual pada anak. Yang bisa kita lakukan sebagai orang tua jika mengalami kekerasan seksual pada anak, yaitu menyadari adanya kekerasan atau pelecehan seksual pada anak, tentang tetap tenang dan tarik napas dalam-dalam. Jangan sekali-sekali menyalahkan anak akan kejadian tersebut karena itu akan membuatnya semakin terpuruk. Langkah-langkah yang bisa kita ambil sebagai orang tua untuk menanganinya yaitu tetap tenang dan berikan rasa percaya. 2. Berikan rasa aman. 3. Jangan biarkan anak menyalahkan diri akan kejadian yang menimpa dirinya. 5. Minta bantuan para ahli. Penanganan yang bisa kita ambil secara hukum yaitu Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Adapun referensi yang saya ambil yaitu dari modul dan internet. Sekian dan terima kasih.